Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Imron Rosyadi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan sistem PAI, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Oke, pertama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, inayah serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang kali ini kita semua dapat berkumpul dengan tentunya keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya marilah kita panjatkan sholawat kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang mana kita menantikan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tentunya saya di sini sebagai moderator dengan nama saya sendiri yaitu Muhammad Maizun, dan teman-teman saya yaitu ada Mbak Akila Nafisah sama Mbak Fika Haibati ingin menjelaskan materi pada kesempatan siang hari ini. Di sini saya dari kelompok 5 dan saya sendiri sebagai moderator dan juga didampingi oleh teman-teman saya yaitu Mbak Fika Habibati dan Mbak Akila Nafisah ingin mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini dengan judul pengembangan sumber dan media belajar PAI. Oke, sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Fika Habibati. Kepadanya saya persilakan. Jadi materi pertama itu adalah sumber pembelajaran. Materinya itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, sumber pembelajaran itu dapat berupa buku siswa, kasir, hadis, dan juga kitab kuning. Nah, biasanya itu buku siswa itu bukan sekedar bahan bacaannya, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, isinya itu dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dan tujuan agar didapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual, yang mana artinya siswa itu dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dalamnya. Nah, terus tafsir. Nah, tafsir ini tuh seringkali disampaikan dalam bentuk yang teoritis, sementara para pendidik itu memiliki tantangan untuk menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami dan juga menarik bagi siswanya. Selanjutnya ada hadis. Ajaran Rasulullah yang disampaikan melalui hadis ini memiliki relevansi yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kurikulum pendidikan. Nah, penggunaan hadis itu sebagai sumber materi pembelajaran yang mana dapat membantu siswa tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam mengembangkan karakter yang baik. Yang terakhir itu ada kitab kuning. Nah, kitab kuning itu biasanya digunakan pada pondok pesantren, yang mana kitab kuning itu berfungsi oleh para pesantren sebagai referensi yang kandungannya itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Nah, kenyataannya kitab kuning yang ditulis sejak lama dan terus dipakai dari masa ke masa, menunjukkan bahwa kitab kuning sudah teruji kebenarannya dalam sejarah yang panjang. Nah, materi selanjutnya itu ada media pembelajaran digital. Nah, pematerinya itu segala bentuk alat bantu pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Sementara media pembelajaran interaktif merujuk pada media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan siswa, keaktifan siswanya. Nah, dalam proses pembelajaran itu melalui kegiatan seperti kuis digital, simulasi, diskusi daring, dan juga game edukatif. Nah, jadi dengan memanfaatkan media digital secara optimal, tidak hanya akan menjadi mata pelajaran yang informatif, akan tetapi juga transformatif. Media digital mampu mempertemukan
harus relevan sepanjang masa. Seperti itu ya. Yang tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fika Habibahi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aqilatul Nafisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi mengenai penggunaan media audio visual dalam pembelajaran PAI. Media audio visual adalah alat pembelajaran yang menggunakan suara dan gambar untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan pemahaman siswa. Dengan menggunakan media audio visual, pembelajaran PAI dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif. Jadi dengan penggunaan media pembelajaran tersebut, proses pembelajaran mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, metode pengajaran menjadi lebih bervariasi, membuat siswa tidak merasa bosan. Siswa menjadi terlihat aktif dalam proses pembelajaran karena mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat aktif seperti bertanya, mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Kemudian media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga ketika media tersebut dioperasikan dapat mendukung pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Maka dari itu pentingnya relevansi media dengan isi materi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu berupa konsep, fakta, dan prinsip yang terdapat dalam isi pelajaran dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Dengan menerapkan media pembelajaran audiovisual, penyampaian materi pendidikan agama Islam menjadi lebih mudah dan efektif. Media ini sangat berguna dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Manfaatnya yaitu dengan menggunakan audio visual dalam pembelajaran bagi guru dan siswa, yaitu memberi petunjuk dalam mencapai tujuan pembelajaran, membantu menyusun kerangka motivasi siswa, merangsang kemampuan berpikir dan menganalisis, serta membantu siswa memahami materi secara lebih terstruktur. Media audiovisual mampu menampilkan gambar-gambar yang merangsang pemikiran siswa, sementara suara mata yang mengiringi gambar dapat membangkitkan emosi siswa dalam memahami suatu peristiwa. Media ini sangat cocok digunakan untuk menyampaikan materi yang kompleks seperti sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan Al-Quran hadis. Kemudian teknologi elektronik yang menyajikan pesan audio dan gambar visual adalah ciri utama dari media audiovisual. Selain itu, media memiliki karakteristik untuk mendukung pembelajaran seperti bersifat dinamis, kemudian visualisasi yang dinamis, kemudian menggunakan sesuai aturan, kemudian sebagai media presentasi fisik dari sebuah gagasan, kemudian ada cenderung kurang kooperatif bagi siswa karena berorientasi pada guru. Kemudian terdapat 3 tahapan dalam menggunakan media audiovisual. Yang pertama itu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan evaluasi. Pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan, dilakukan baik untuk guru maupun siswa. Guru harus memastikan bahwa penggunaan media ini bertuju untuk pendidikan, dan siswa dipersiapkan agar siap menerima materi yang disajikan melalui program tersebut dan memastikan bahwa media yang digunakan relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, tahapan pelaksanaan. Guru menampilkan media dan menjelaskan materi pembelajaran. Siswa melihat, mendengar, dan mengikuti tayangan melalui proyektor atau LCD.
dengan cermat. Guru harus memastikan media dan semua peralatan siap digunakan, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memberikan penjelasan tentang materi selama proses berlangsung. Guru juga perlu menghindari gangguan yang bisa mengalihkan peristiwa perhatian siswa dan memimpin sesi tanya jawab untuk membantu siswa menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran setelah menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Maisur. Baik, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bang Pilatun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang peran masjid dan kehidupan sosial sebagai sumber belajar. Oke, masjid itu bukan hanya tempat untuk ibadah ya teman-teman, tapi juga dapat digunakan sebagai tempat sosial serta belajar. Nah, lingkungan sekolah itu dapat dimanfaatkan juga sebagai sumber belajar untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dan dapat juga untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Kedua hal tersebut itu juga dapat digunakan sebagai acuan untuk memotivasi pengajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, pemanfaatan lingkungan seperti sekolah itu dapat dijadikan sebagai acuan kepada seluruh pengajar serta siswanya untuk meningkatkan mutu mereka serta motivasi mereka dalam menuntut ilmu. Keaktifan siswa dalam menggali bahan belajar yang ada di lingkungan akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan siswa dapatkan nantinya, dan berbagai ragam karakter pada anak didiknya, dan adanya inovasi guru dalam memanfaatkan materi belajar. Oke, pemanfaatan sumber belajar pendidikan agama. Sumber belajar pendidikan agama Islam yang ada di madrasah sekolah, ada juga di masjid, mahat, perpustakaan, internet, lingkungan, dan alam. Semua sumber belajar yang ada ini dimanfaatkan secara bergantian sesuai dengan materi yang disampaikan. Dapat juga disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber belajar pendidikan agama Islam itu sudah maksimal apabila kita menggunakan berbagai sumber belajar yang ada secara bergantian. Tentunya dengan kita memanfaatkan media-media yang ada serta mengulas kembali materi-materi yang kita belum dapatkan dari buku, kita bisa cari di internet dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pengembangan sumber dan media belajar itu merupakan proses penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sumber belajar itu mencakup berbagai bahan yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi seperti buku, artikel, video, dan lingkungan belajar. Nah, sementara itu media belajar adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi seperti media cetak, audio, visual, hingga media berbasis digital. Pengembangan keduanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tentunya tujuan pembelajaran dan karakter dari materi tersebut. Penggunaan media yang tepat itu dapat meningkatkan motivasi belajar, memperjelas penyampaian informasi serta mendorong keterlibatan aktif siswa. Oleh karena itu, guru atau pendidik dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memilih serta mengembangkan sumber belajar dan media belajar itu agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif serta bermakna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Kelebihan datangnya dari Allah SWT dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Undur mangkola, wala tandur mangkola.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.